Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh,
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan pada sore hari ini. Bisa lihat di depan atau kalau mau buka handphonenya silakan dari Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Ya, jika punya handphone boleh dibuka, jika ingin membuka handphonenya. Kita baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Selanjutnya, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Firman ini mengatakan tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena ia mengasihi Tuhan makanya dia takut akan Tuhan ya. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan dia pasti tidak takut akan Tuhan. Dan saya percaya orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan pasti mencari Tuhan. Ada amin? Amin. Mari setiap kita yang sore hari ini mencari Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan. Biarlah di ibadah yang pertama di bulan Maret ini, kita mau katakan Tuhan, kita bawa ucapan syukur Tuhan, ini ucapan syukur kami. Terima kasih untuk bulan Februari yang kami lalui. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita angkat doa ini, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami boleh melewati bulan Februari. Dan kami tidak kekurangan yang baik. Bapa, sore hari ini kami datang membawa syukur kami, membawa pujian kami, dan hidup kami. Kami rindu Engkau memenuhi kami lebih lagi dengan hadirat dan kasih-Mu. Kami persembahkan ibadah ini hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tak habis-habisnya ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan inilah yang menjadi persembahan kami. Inilah yang menjadi ya Tuhan ucapan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangun mezbah bagi nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami bangun mezbah bagi nama-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan sediakan bagiku.
kasih Tuhan. Ini pujian kami bagimu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kami minta ya Tuhan. Itu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bagiku kami sembah, sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan lebih dari apa yang kami perlukan, bahkan lebih dari apa yang kami doakan ya Tuhan. Oh, Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, hidupku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Mari biarkan musik memainkan melodi ini. Setiap kita mari datang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Dan sebab itu sore hari ini kami persembahkan syukur kami, nyanyian kami hanya bagi-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan Yesus. Inilah syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Oh, lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku, katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, hidupku. Yes, Lord. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya.
kami sembah Kau Yesus. Mari bersama-sama datang menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita naikkan syukur bagi Yesus Tuhan. Ya Ramase. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan setiamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau lebih dulu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Rama. Shikarara bara 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 basere. Ya Rama sere. Kami sembah, kami puja Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Shalala, satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami puja, Ya Rama. Mari lebih lagi naikkan syukur-Mu, naikkan lebih lagi nyanyian hati-Mu sebagai yang layak, sebagai yang layak. Shikarabase. Kami masuki gerbang-Mu dengan membawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang layak. Engkau layak terima pujian. Yesus Kau satu-satunya yang layak. Layak disembah, layak ditinggikan. Mari sembah Dia lebih lagi, sembah Dia di dalam roh. Sebab kasih setiamu besar ya Tuhan, sebab kasih setiamu besar ya Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ya kami bersyukur, kami memuji. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu Tuhan tak habis-habisnya dalam hidup kami. Oh, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu ya Bapa.
dan kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kasih-Mu. Oh, sebab kemurahan-Mu tak akan pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu layaklah Engkau untuk ditinggikan, dimuliakan atas segenap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari umat Tuhan yang sudah merasakan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab itu kami memuji-Mu. Oh, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, yes Lord, dari hidup. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Bahwa lidahku memuji-Mu, lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kasih setia. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kasih setia-Mu amin, lebih dari hidup. Lidahku memuji-Mu, lidahku memuji Engkau. Thank you Jesus. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu, kemurahan, kemurahan-Mu, yes Lord. Oh, kami nyanyikan kebaikan dan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, yes Lord. Lebih dari hidup. Bahwa lidah kami memuji-Mu, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari yang merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Sorakan haleluya, haleluya.
haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Lebih lagi ya bagi Tuhan Yesus katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus, sungguh kasih-Mu yang mempesona dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau sungguh mempesona ya Tuhan. Kasih setiamu yang besar, kemurahanmu yang besar, kebaikan demi kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan lebih dan lebih lagi pujian dan syukur kami hanya bagi nama-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang mau lebih lagi memberikan pujian bagi Yesus, sama-sama kita katakan amin. Biar kita mau lebih lagi membawa pujian bagi Tuhan, amin. Sebab kasih setia-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sama-sama yang katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia yang menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ada amin. Dia Tuhan yang akan memberkati dan melimpahkannya bagi kita. Sekali lagi yuk naikkan pujian ini dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Ayo lanjut sama-sama yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia yang menyediakan.
diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Saling memberkati kiri dan kanannya Bapak Ibu Saudara. Yes. Untuk mengajar, katakan kamu diberkati. Kamu dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagimu. Biar setiap kita dilimpahi lebih lagi dengan anugerahnya yang sempurna. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang akan terus tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya sama-sama yang katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar bagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, ayo berkati dirimu Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia yang menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagimu. Sekali lagi katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, kita segala dilimpahi dengan anugerahnya. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Biarlah Dia Tuhan yang akan terus memberkati kita dengan anugerahnya yang melimpah. Berikan salam, katakan pada kiri kananmu, limpah Tuhan, limpah anugerah Tuhan bagi hidupmu. Katakan pada kiri kananmu, berlimpah anugerah Tuhan bagi hidupmu. Ya, ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman malam pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi terang bagi kami, Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami pada sore hari ini mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi. Sebab kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami, Tuhan. Firman-Mu yang sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami mau tetap berdiri di atas janji firman. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes Lord. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau
berserah. Kami hanya mau bergantung dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Ku percaya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, mengukirkan kehidupanku dan kami berserah. Engkaulah yang menjadi dasar pengharapan kami. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku dan kami berserah. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sekali lagi ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Di dalam kekuatan Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Shikindara la bara 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 la bu. Engkau Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan ku percaya. Indara la bara la bara la bara la bu. Mari kita berbahasa roh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bisa berbahasa roh. Mari saudara berbahasa roh. Yang belum bisa katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shirala barala 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 barala. Shikidara la barala 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 barala. Engkau Tuhan yang besar. Janji-Mu Engkau Tuhan yang agung. Engkau dasar. Kami memuji dan Janji-Mu ya dan menyembah. amin. Kami Janji-Mu sembah Tuhan. Kaulah yang setia, Kaulah yang setia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal di surga bersama-sama dengannya. Kita adalah bilangan orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya, karena kasih dan kemurahannya, karena Dia telah memilih kita, karena Dia telah membentuk kita. Dari semula kita telah dibentuknya, dan hari ini kita dipanggilnya untuk datang beribadah kepadanya, untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Baiklah mulut lidah kita memuji dan menyembahnya. Baiklah dari dalam hati kita keluar satu ucapan syukur yang menyukakan hatinya. Ucapan syukur yang menyukakan hatinya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan berkata sore hari ini Tuhan, tanpa Tuhan, maka kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kami tidak tahu arah jalan kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan, kami mau berkata, kami tidak akan mendapatkan damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan kalau sore hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini, biar setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau disukakan ya Tuhan. Engkau disukakan dengan penyembahan dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan juga memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati tanah hati kami ya Tuhan. Amin. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan. Amin. Engkau yang memperbanyak segala sesuatu yang telah kami lakukan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang kami kerjakan dan usahakan, biar Engkau Allah yang menuntun kami, biar Engkau Allah yang membimbing kami, sehingga kami boleh berhasil dan beruntung di dalamnya ya Tuhan. Segala benih-benih yang tidak berasal daripada Engkau ya Tuhan, kami bersepakat untuk mencabutnya dan menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Agar benih yang baik, yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan, benih firman-Mu ya Tuhan, itulah yang tumbuh dan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi alat terang-Mu Tuhan di tempat di mana kami ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, Amin. yang Dalam terikat nama Yesus. dibebaskan ya Tuhan, Amin. Dalam yang nama membutuhkan Yesus. jawaban doa, Tuhan memberikan hikmat, bahkan Amin. pengertian kepada Dalam setiap nama kami Tuhan Tuhan, Yesus. yang susah hati, Tuhan telah hiburkan pada Amin. saat ini ya Dalam Bapa. nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan yang sakit, Tuhan telah sembuhkan hari ini ya Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu Kau nyatakan di tempat ini, dan kami boleh berbuah, bertumbuh di dalamnya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Coba berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanannya, katakan, aku lihat kemuliaan Allah ada di wajah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya situasi dan kondisi sekarang ini kita tahu adalah situasi kondisi yang tidak baik dari sisi kesehatan ya, maupun juga dari sisi perekonomian. Tetapi saya percaya Tuhan juga mampu membedakan orang-orang yang datang beribadah kepadanya di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan bedakan sehingga kita terhindar namanya dari dua situasi kondisi yang sedang terjadi di bangsa ini, di banyak bangsa-bangsa. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa biar Tuhan juga memulihkan keadaan bangsa kita,
memulihkan kesehatan di bangsa ini, memulihkan perekonomian di bangsa ini, supaya bangsa kita bisa menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Respon kita saat di padang gurun itu seperti apa? Itu menentukan pertumbuhan iman percaya kita untuk tetap kita bisa bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, tapi kita akan baca ayat 7 dan 8 saja untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu nanti bisa di rumah sebagai referensi untuk membaca secara menyeluruh, karena firman Tuhan ini cukup baik Bapak Ibu kalau kita baca. Ya, ini satu ucapan syukur daripada Daud atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita baca bersama, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 8, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu yang telah menyelamatkan Daud, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan akan menyelesaikan bagi saudara-saudara sekalian setiap masalah dan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kita, setiap sakit penyakit yang sedang kita alami. Tuhan mampu menyelesaikannya bagi setiap kita. Tuhan akan menyelesaikan segala kesulitan ekonomi yang mungkin sedang kita alami. Ya, Tuhan akan menyelesaikannya bagi setiap kita, bagi umatnya yang suka datang memuji dan menyembah Allah, yang suka bersembunyi di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kuasa dan kasih-Nya. Yang mau dan mengerti katakan amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai ucapan syukur Daud. Ya, ketika Daud di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, kita bisa baca aja ya. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 cukup banyak, kita baca dengan cepat supaya kita mengerti situasi dan kondisi Daud pada saat itu, sehingga Daud mengucap syukur ya karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan dan pembelaan Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu datanglah segala suku Israel ke 2 Samuel 5 ayat 17 ya. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada musuh kita itu siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Penguasa pemerintahan di udara, yaitu iblis. Itu musuh kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis adalah musuh kita yang suka mengganggu kehidupan kita secara jasmani, terkadang juga secara jiwani Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti jiwa kita tertekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika ada musuh-musuh secara jasmaninya akan menangkap dia. Dia masuk ke kubu pertahanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kubu pertahanan kita? Di dalam doa, pujian, penyembahan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. 18. Ketika orang Filistin itu datang, ulangi sama-sama 2, 3. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, lanjut cepat ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah pergumulan, adakah kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud? Ya, kita jangan sampai melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan. Tetapi kita harus bertanya dan bertanya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, lanjut. 2, 3. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu terobosan yang Tuhan lakukan.
ya oleh pasukan Daud yang Tuhan telah izinkan untuk menyerang, namanya pasukan Filistin. 21, 23. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Sampai di sini dulu. 22. Filistin bermaksud menyerang kembali Daud. Ya, apa yang dilakukan Daud? 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tutup, sini dulu, 23 dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud bertanya pada saat serangan pertama, bolehkah kami maju? Tuhan katakan, boleh maju. Tetapi pada saat yang kedua, Daud bertanya, apakah kami maju lagi? Tidak, kata Tuhan, tetapi Tuhan memakai strategi yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat mereka membentuk gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Daud salah melangkah, dia maju, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum tentu Daud menang, dan itu udah pasti Daud pasti kalah, karena tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita tahu ya mungkin Tuhan akan mengubah situasi dan kondisi kita. Tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan bisa mengubah situasi dan kondisi kita. Kita perlu bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan jawab petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan, caranya untuk kita bisa keluar dari masalah dan pergumulan kita. Ya, mengerti, katakan amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi setiap kita hari-hari ini masuk di dalam doa, pujian, penyembahan plus firman Tuhan dan berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin hari Sabtu, ya, menara doa pelayan jemaat dengan gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko, ya, menekankan kepada setiap umat Tuhan harus berbahasa roh setiap hari dan setiap saat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa rohnya seperti apa? Kalau kita sudah dipenuhi roh, gunakan. Dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh lah. Terserah tuntunan Roh Kudus seperti apa. Ya, tetapi kalau kita belum, jangan mengejek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkan yang sudah dipenuhi oleh bahasa roh, mereka berbahasa roh. Tetapi kita yang mau minta karunia berbahasa roh, minta kepada Roh Kudus supaya dia singgah dan dia mau memakai hidup kita dan kita bisa berbahasa roh. Tidak bisa kita artikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi roh itu akan berbicara kepada Allah terhadap sesuatu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mengerti, katakan amin. Penting hari-hari ini dalam situasi kondisi dunia ini sudah semakin tua dan dunia sudah semakin jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena demikian pekerjaan ini semakin besar, tetapi pekerjaan kuasa Allah jauh lebih besar dipercayakan kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan akan membedakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka ada terang firman Tuhan yang menerangi pikiran dan hati kita. Maka kita bisa menjadi garam bagi orang lain ketika terang itu telah terbit atas setiap kita. Ya, mengerti, katakan amin. 24, 23. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Jadi harus cepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa hanya berlena-lena, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa hanya berada di dalam zona nyaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena iblis juga sedang memperhatikan kita. Dia seperti singa yang mengaum mencari kesempatan bagi setiap kita. Oleh karenanya mari kita berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Untuk kita senantiasa ada dalam cover perlindungan daripada kasih karunia Allah oleh kuasa darah anak domba Allah. 25, 23. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat dengan Geza, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di ayat 8 Mazmur 138 ayat 8 Daud berkata begini, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Coba katakan, angkat tangan. Tuhan menyelesaikan masalahku. Tuhan menyelesaikan pergumulanku. Tuhan menyembuhkan segala sakitku. Tuhan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan saudara. Tetapi bagi saudara yang mengalami pergumulan, biar malam hari ini, sore hari ini, saudara berkata di dalam hati saudara, Tuhan, ini pergumulanku. Aku percaya Tuhan,
Tuhan menyelesaikannya sore ini bagiku di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara berdoa di dalam hati saudara. Atau ucapkan di bibir saja, tidak usah keluar sampai tetangga kiri kanan dengar. Ucapkan di bibir saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai bentuk pengakuan iman percaya kita bahwa Tuhan sedang bekerja dan telah menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Amin. Letakkan tangan kiri saudara, tangan kanan saudara ke atas dan ucapkan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku setiap masalah dan pergumulanku, setiap kebimbanganku, setiap keraguanku. Tuhan menyelesaikan bagiku. Setiap masalah sakit penyakit, Tuhan menyelesaikannya bagiku. Setiap masalah ekonomi Tuhan selesaikan bagiku. Setiap kebutuhanku Tuhan Allah mencukupkan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti Daud bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kalau kita tanya Daud dalam situasi kondisi pada waktu itu dia diserang oleh bangsa Filistin. Mengapa Daud bersyukur Bapak Ibu? Jawabannya tadi di 138 ayat 8 tadi. Ya karena Tuhan telah menyelesaikannya bagiku. Ya musuh yang ada di hadapannya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu bangsa yang besar. Itu telah karena Tuhan telah menyediakannya bagiku. Dikalahkan Tuhan melalui bala tentara Tuhan yang membantu daripada pertempuran yang sedang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya terkadang kita hanya mampu melakukan sedikit, tetapi Tuhan jauh lebih banyak melakukan apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari-hari ini seperti Daud mencari wajah Tuhan, menantikan ya cara Tuhan untuk bertindak dalam kehidupannya, dalam masalah dan pergumulannya. Mari kita juga menantikan kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak dalam setiap kebutuhan, masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin, ya. Yang mau katakan amin. Tuhan menyelesaikan bagiku. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Masalah, sakit penyakit, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan mertua, hubungan dengan pekerjaan, hubungan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berjanji dan berkata seperti Daud berkata, Tuhan telah menyelesaikannya bagiku. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Coba katakan kepada kiri kanannya, Tuhan menyelesaikan masalah dan pergumulan bagimu. Amin. Bagaimana kita meresponi masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita menghadapi masalah, apa respon kita? Ketika kita memiliki respon yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka iman kita tidak bisa bertumbuh. Iman kita akan terjepit Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga jiwa kita tertekan. Sehingga suatu ketika kita akan mengalami kekeringan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ketika kita memiliki respon yang benar, ya maka iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan kita akan dikuatkan menjadi umat lebih daripada pemenang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita lakukan ketika kita berada di padang gurun, ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah rejoice Bapak Ibu. Yang pertama apa? Rejoice ya. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang berbahagia, yang menganggap satu kebahagiaan apabila jatuh dalam pencobaan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Saya mau loh. Saya bukan sedang menguji, tapi saya mengangkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang mau bersama-sama dengan saya? Boleh lambaikan tangan. Ya jangan malu. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah bukti keberanian iman percaya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika kita benar-benar menghadapinya, kita telah pernah memproklamirkan di tempat ibadah sore ini, di tempat ini. Saya berani mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saya jatuh dalam pencobaan. Sekalipun saya sendiri tidak ingin untuk mengalami pencobaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya berani memproklamirkannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya ketika kita mengalami dan melihat seperti yang dilihat Daud, suatu bangsa Filistin, dia telah siap untuk datang kepada Allah. Bukan siap menghadapi musuhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia siap untuk datang kepada Allah.
meminta pertolongan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, kalau ketika kita tidak siap, maka kita salah meresponi daripada keadaan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi pencobaan, kalau kita tidak mau menganggap suatu kebahagiaan, jadi kita anggap sebagai apa pencobaan itu? Penderitaan, keluhan, masalah kita anggap memang itu masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu akan mengeringkan tulang kita. Itu akan menciutkan namanya iman percaya kita. Dan itu akan mengkerdilkan iman percaya kita. Hingga suatu saat iman kita akan menjadi mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan kita, maka anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Coba buka Nehemia. Nehemia 8 ayatnya 10. Nehemia 8 ayatnya yang ke-10, kita baca di bagian jangan kamu bersusah hati. Kita baca 2-3, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, firman Tuhan, jangan kamu bersusah hati, sebenarnya sedang susah enggak itu? Sedang susah, tetapi firman Tuhan katakan, jangan kita bersusah hati, sebab kalau kita susah hati, maka kita kehilangan sukacita. Kalau kita kehilangan sukacita, maka kita akan kehilangan damai dan sejahtera Allah. Lewat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita itu akan hilang. Kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, maka kita akan kehilangan namanya perlindungan. Cover Allah dalam kehidupan kita, yang membuat musuh kita dapat masuk dengan bebas, memporak-porandakan pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita gampang marah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sensitif Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan kita yang dibicarakan, tapi orang senyum-senyum sama kita, sepertinya kita yang diejek atau sedang membicarakan kita. Kita menjadi orang-orang yang sensitif Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mengerti katakan amin. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, yang pertama respon kita adalah kita harus rejoice Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita harus bersukacita. Amin. Katakan, aku mau selalu bersukacita. Orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya. Maka wajahnya mengatakan aku menjadi orang yang bersukacita. Harus tersenyum. Ulangi 1, 2, 3. Aku mau menjadi orang bersukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman ini sedang saya sampaikan pada saat ini, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu, oleh karena kasih Allah dan kasih dalam kehidupan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki kekuatan untuk bertahan ketika menghadapi pencobaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan kehilangan sukacita tersebut, karena sukacita adalah perlindungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, cover Allah dalam kehidupan kita. Ya, mengerti katakan amin. Ya, kita buka Yakobus 1 ayat 3. Kita baca bersama 2-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Kalau kita merasa aman-aman saja di zona aman Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita seperti bayi yang selalu dikasih susu. Ketika disenggol sedikit akan nangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika bantalnya yang bantal apa istilah kalau bayi anak kecil suka dipegang, udah bau pun dibawa-bawa selalu gitu. Ya, bantal kesayangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kehilangan maka dia akan menangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki mental yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita diajak Tuhan untuk masuk dalam satu masa, ya untuk kita mengalami satu pencobaan, saya percaya Tuhan telah memberikan kekuatan yang lebih besar daripada masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kekuatan Allah yang ada pada kita jauh lebih besar daripada masalah itu. Amin. Katakan dalam diri saudara, kekuatan Allah padaku jauh lebih besar daripada masalahku. Katakan 1, 2, 3. Kekuatan Allah dalam hidupku jauh lebih besar daripada masalahku. Amin. Amin. Oleh karenanya ketika kita bilang kekuatan Allah lebih besar, sambil senyum. Kekuatan Allah yang ada dalam hidupku jauh lebih besar rupanya daripada masalahku. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Ayat 4. Dan biarlah, ulangi sama-sama 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pencobaan, ya kita terus bertekun Bapak Ibu. Kalau tidak ada pencobaan, mungkin kita tidak bertekun Bapak Ibu Saudara sekalian. Zona aman kita, aman semuanya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang dalam kehidupan kita. Artinya kita mengalami next level, kenaikan iman percaya yang kuat, yang teguh. Yang Tuhan bisa percayakan satu perkara yang lebih besar lagi daripada perkara yang dahulu sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti kepada seorang anak ketika dia TK, ya tentu kita percayakan hanya makanan-makanan di box untuk dibawanya ke sekolah. Tetapi ketika dia naik level, udah SMA, kuliah, ketika dia kuliah maka kita kasih mungkin bulanannya sudah 2 juta 1 bulan. Kita kasih dia bukan lagi makanan box, tetapi dana 2 juta sudah bisa dikelolanya untuk tiap bulan, untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengalami next level dalam kehidupan kita, maka Tuhan bisa percayakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Ya mengerti, katakan amin. Maka oleh karenanya kita anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita mengalami pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Jangan katakan, kenapa Tuhan berikan ini kepada saya? Tuhan pun akan berkata, sebenarnya aku tidak ingin lakukan itu nak. Tetapi aku lakukan supaya jangan kelewat manja kamu, katanya gitu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Taunya minta, habis itu simpan. Minta, simpan. Jangan kelewat manja. Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita rejoice, bergembira. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, cara kita, sikap kita, respon kita ketika kita menghadapi padang gurun dalam kehidupan kita, request Bapak Ibu. Yang kedua apa? Request. Ya, kita ayat 5. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita, maka harus ada request di hadapan Tuhan. Artinya kita harus mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu berbicara tentang satu hubungan, keintiman kita dengan Tuhan. Berdoa itu napas hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa itu berbicara hubungan intim kita dengan Tuhan. Bukan kita saja yang berbicara, tetapi kita mau mendengar suara Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Ini berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita berdoa? Karena kita percaya kepada Allah kita. Karena kita memiliki pengharapan di dalam iman percaya kita. Karena Dia berjanji maka Dia akan menjawab. Maka Dia akan memberikan setiap janjinya kepada kita ya dan amin. Ya mengerti, katakan amin. Ya ini yang Tuhan janjikan, yang berikan kepada setiap kita. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Bulan Maret ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan ini bulan doa. Mari saudara-saudara sekalian kita banyak berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur seperti yang Daud perbuat dalam kehidupannya. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, relax. Yang ketiga apa? Relax. Kita baca ayat 6 dan 8 sampai 8. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya perlu relax Bapak. Relax itu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan, oleh karena satu persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan, ada firman yang berbicara dalam kehidupan kita, maka kita harus menerimanya dan meyakininya. Itu ya dan amin, itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ragu dan bimbang, itu menyebabkan kita tidak menjadi rileks. Kita akan terombang ambing Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi percaya dan tidak percaya, terombang ambing. Apa akibatnya orang-orang yang terombang ambing? Ayat 8. 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tidak menjadi rileks iman kita, ya tidak percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan yang lahir dari sebuah hubungan kita yang intim dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan dan firman, maka kita akan menjadi terombang-ambing Bapak Ibu Saudara, tidak akan tenang dalam hidup kita. Siapa yang ingin tenang dalam hidupnya? Maka kita harus masuk dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita harus masuk dan meminta Allah menyatakan rancangannya, rencananya, maksudnya dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa sampai kepada maksud Allah dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Biar kebenaran ini dapat Bapak Ibu pegang kuat. Saya berdoa biar ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian.
membawa sukacita, kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita angkat pujian. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Mari kita sambil bangkit berdiri. darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kami setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin telah disampaikan di tempat ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Biar Tuhan menambah-nambahkan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Supaya dalam situasi apapun kami Tuhan, kami siap untuk terus percaya dan mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar benih firman-Mu Tuhan jatuh di tempat yang subur, di tanah hati setiap kami, sehingga kami dapat sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dan berbuah dan berbuah sangat lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di tempat di mana kami ada ya Bapa. Di setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan Tuhan, di bisnis yang kami lakukan ya Tuhan. Biar penyertaan dan pembelaan Tuhan ada bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dan usahakan Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Biar Tuhan senantiasa buat berhasil, Tuhan buat beruntung di dalamnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mempercayakan Tuhan di tangan setiap umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Bapa, sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan, sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan. Karena kami senantiasa bersukacita ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami bersukacita Tuhan, ini menunjukkan Tuhan iman percaya kami Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa, dan di hadapan lawan-lawan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami mengingat kasih Bapa yang telah diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau membuktikan kasih Bapa tersebut Tuhan. Menggantikan kami Tuhan. Di kayu salib Tuhan, Engkau mati Tuhan untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih. Kau bawa kami ada di dalam-Mu. Dan Kau di Terima dalam kasih kami. Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dan kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari banyak orang-orang yang mungkin telah pernah kami lukai perasaannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati orang-orang yang telah kami lukai perasaannya sengaja atau tidak disengaja Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara bisa berdoa bagi pasangan saudara. Suami berdoa bagi istrinya. Istri berdoa bagi suaminya. Orang tua berdoa bagi anak-anaknya. Anak-anak berdoa bagi orang-orang tua. Biarlah ada kasih yang baru, kasih yang sempurna turun di tempat ini. Kasih yang sempurna Tuhan, kasih Kristus yang sempurna, memulihkan dan menyembuhkan segala sakit kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku memberkati istriku Tuhan, Ibu Maria Tuhan. Aku mengasihinya Tuhan. Dan aku bersyukur buat istriku yang baik ya Tuhan. Menjadi penolong bagiku Tuhan. Menjadi penopang bagiku ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas hidupnya Tuhan. Pertolongan dan mujizat-Mu Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Engkau yang memulihkan kesehatannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, hatinya tulus dan murni ya Tuhan. Itu yang Kau kendaki ya Tuhan. Aku bersyukur buat istriku yang baik ya Tuhan. Aku bersyukur buat kebaikannya Tuhan. Aku bersyukur buat anak-anak yang baik Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang mengubahkan mereka Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka Tuhan hidup dalam altar-Mu ya Tuhan. Hidup di dalam altar-Mu ya Bapa. Menjadi pemuji penyembah Engkau ya Bapa. Masa depan mereka adalah masa depan yang gilang gemilang yang Kau rancangkan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Berkati para suami, para istri Tuhan. Berkati anak-anak ya Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa ya Bapa. Biar Tuhan setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan keturunan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa. Terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan. Bulan Maret adalah bulan kegirangan Tuhan. Bulan kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami menerima setiap doa-doa kami Tuhan. Kami telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang kami yang kami kasihi Tuhan, yang jauh daripada kami Tuhan. Ketika mereka mengalami kesakitan, ketika mereka mengalami COVID-19 Tuhan. Ketika mereka mengalami kesusahan, membutuhkan hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas mereka Tuhan. Dan hati mereka Tuhan bersukacita pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan dan menyucikanku dari segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan.
dari segala ketidakberkenananku Tuhan, dari ketidakberkenanan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah-Mu yang mengampuniku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa darah-Mu yang menjadi materai perlindungan bagiku ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, aku mencintaimu ya Tuhan. Aku mencintaimu ya Tuhan. Lebih dari segala berkat yang kuterima Tuhan, aku berkata aku mencintaimu ya Tuhan. Lebih dari segala masalah yang kuhadapi Tuhan, aku tetap berkata kepadamu, aku mencintaimu ya Yesus Tuhan. Lebih daripada sakit penyakit yang kami alami ya Tuhan, kami mau berkata kepadamu ya Tuhan Yesus, kami tetap cinta Engkau ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalammu. Oh ya ya Ramasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan bersukacita hari ini ya Tuhan. Dan biar damai dan sejahtera itu berlimpah-limpah di tempat ini, kami bawa pulang ke tempat kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa Tuhan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Karena sukacita di dalam Tuhan itulah tempat perlindungan setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang baik, yang memberikan hikmat pengertian baru kepada kami. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kehidupan, benih ilahi yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membawa persembahan persepuluhan kita atau persembahan khusus atau persembahan kolektif Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada box di belakang, Bapak Ibu bisa masukkan ke tempat tersebut.
Setiap bulan kita di minggu pertama membawa persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Saya percaya ini tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya ini tanda kasih kita kepada Tuhan. Bukan jumlahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi adalah bukti iman percaya kita akan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga 1 bulan yang lalu telah berlalu, dan 1 bulan di bulan Maret ini kita juga percaya pembelaan penyertaan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan senantiasa baru bagi setiap kita. Amin. Kita diberkati dan dilindungi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa mempersiapkannya. Kalau yang sudah siap, saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita lakukan dari bulan ke bulan, dan sekarang ini adalah tahun ke-7 kita lakukan. Kalau ada yang butuh amplop boleh lambaikan tangan. Pengerja akan membagikannya. Kalau sudah, ayo mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami di 1 bulan yang telah lalu. Di bulan Februari Tuhan, kami berkata Engkau sangat baik dan sungguh amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Semua telah Tuhan selesaikan bagi kami ya Bapa. Dan kami ada di bulan yang baru, di bulan Maret ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyelesaikan segala masalah dan pergumulan kami. Tuhan menyediakan apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan. Sehingga kami tidak berkekurangan, bahkan kami berkelimpahan di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan mereka Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menyediakan ya Tuhan. Dengan berkat sampai 100 kali ganda Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk mereka tuai di bulan Maret ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegirangan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah terkecil sekalipun Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai Bapak RT sekalipun Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dengan hikmat bijaksana daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambillah keputusan untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Mensejahterakan daripada penduduk bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biar damai dan sejahtera-Mu melingkupi bangsa ini Bapa. Melingkupi setiap kota-kota dan semua daerah-daerah yang ada. Dan melingkupi kota kami Muara Enim, Tanjung Enim ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dan usahakan tuntun Tuhan, sehingga mereka berhasil dan beruntung di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami siap untuk menerima anugerah dan berkat-Mu. Mari kita angkat wajah kita dan terimalah anugerah berkat-Nya. Anugerah dan berkat kasih daripada Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus penolong dalam kehidupan kita, akan menyertai hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Bapak Ibu bisa berdoa dulu terlebih dahulu, setelah itu persembahan dapat dimasukkan di kotak di belakang. Tuhan memberkati setiap kita.